Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Lasaris Kabut, NPM 21103183. Saya dari kelas 2021D, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan menjelaskan jenis, karakter, dan hakikat hak asasi manusia serta DUHAM. Baik teman-teman, bahasan pertama terkait hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak asasi manusia juga melindungi martabat manusia dan memastikan setiap orang diperlakukan secara adil dan setara. Jenis-jenis hak asasi manusia ada 3. Pertama, hak sipil dan politik, meliputi hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, standar hidup yang layak, dan akses terhadap kesehatan. Yang ketiga, hak kolektif, di mana hak kolektif memiliki oleh kelompok masyarakat seperti hak atas pembangunan dan lingkungan yang bersih. Karakteristik hak asasi manusia ada 4 poin. Pertama, universal. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang perbedaan latar belakang. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Yang ketiga, saling terkait. Pemenuhan satu hak akan mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia harus diperlakukan secara adil dan setara, tidak dapat diprioritaskan satu sama lain. Baik teman-teman, pembahasan berikutnya terkait sejarah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Pertama kali sejak tahun 1948. DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai respon atas pelanggaran hak asasi manusia selama Perang Dunia Kedua. Yang kedua, pada tahun 1966, dua Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya diadopsi. Dan terakhir, zaman sekarang, DUHAM menjadi acuan global dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia. Baik teman-teman, penjelasan selanjutnya tentang prinsip-prinsip dalam DUHAM. Ada 4 poin. Yang pertama, kesetaraan. Setiap orang harus dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Yang kedua, non-diskriminasi. Hak-hak dalam DUHAM berlaku bagi semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul nasional, atau status sosial lainnya. Yang ketiga, saling ketergantungan. Hak-hak dalam DUHAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, tanggung jawab negara. Negara juga harus memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak-hak lain yang tercantum dalam DUHAM. Pembahasan selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, pendidikan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Yang kedua, advokasi, yaitu memperjuangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di tengah masyarakat. Yang ketiga, pemantauan, yaitu mengawasi pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu tantangan dan upaya perlindungan HAM. Tantangan pertama yaitu konflik dan kekerasan, upaya perlindungan, resolusi konflik, penegakan hukum, dan pembangunan perdamaian. Tantangan yang kedua, kemiskinan dan ketidaksetaraan, upaya perlindungan, pengentasan kemiskinan, pembangunan inklusif, dan jaminan sosial. Tantangan yang ketiga, diskriminasi dan intoleransi, upaya perlindungan yaitu memajukan pendidikan, dialog antar budaya, dan kebijakan anti. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya jelaskan berkaitan dengan
hakikat, jenis, dan karakter HAM beserta DUHAM. Saya Lazarus Kabut undur diri dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat.